Januari ini Tuhan masih terus berbicara kepada saudara dan saya, kepada kita, kepada saya. Apa yang pernah saya sampaikan kepada saudara, bahwa ketika dia akan masuk ke Yerusalem, saudara, kota kudus Tuhan, tempat di mana dia akan memerintah. Camkan ini, Yerusalem bukan kota sembarangan, saudara-saudara. Sekalipun pada waktu itu seluruh penduduk Yerusalem mengelulukan dia sebagai raja, tetapi justru ketika dia mendekat kota Yerusalem dan hendak masuk ke kota Yerusalem, dia menangisi. Sebentar lagi dia akan datang sebagai raja di atas segala raja. Dia akan memerintah di Yerusalem baru. Saudara-saudara, ingat peristiwa ini. Ketika dia justru ingin masuk ke Yerusalem, dia menangisinya. Karena apa, saudara-saudara? Dia lihat bahwa tidak akan ada batu yang akan terletak di atas batu yang lain. Itu bicara juga bangunan bait suci. Itu akan diruntuhkan, saudara-saudara. Camkan ini baik-baik. Dan Yesus berkata, kenapa sampai hal itu terjadi? Karena kamu tidak tahu saat bila mana Tuhan melawat engkau. Saya mau katakan demi kasih Bapa, hai gereja-gereja di Indonesia, hai gereja Tuhan di Bekasi, hai gereja Tuhan di Horizon. Ini adalah waktu di mana Bapa sedang melawat kita semua. Yang mengerti katakan amin, saudara. Saya sempat tanya sama Bapa, seperti apa ketika engkau melawat umatmu, Bapa? Saudara, bukan rahasia lagi. Kalau saudara baca di dalam kitab suci, di dalam perjanjian lama, Bapa melawat umatnya melalui para nabi. Dan di dalam perjanjian baru, saudara-saudara, Bapa sendiri mengutus anaknya yang tunggal di dalam Yesus Masih, yang akhirnya tugas yang dipercayakan Bapa kepadanya diselesaikannya di atas kayu salib. Tapi sebelum itu yang luar biasa, dia berkata kepada murid-muridnya, kepada umat Tuhan, aku tidak meninggalkan engkau seorang diri. Aku akan minta kepada Bapa. Yesus akan minta kepada Bapa supaya dia mengirim penolong yang lain yang akan menyertaimu di sepanjang hidupmu. Siapa yang dikirim, saudara-saudara? Siapa yang dikirim oleh Bapa? Kita kenal dengan Roh Kudus. Siapa yang diminta oleh Yesus dari Bapa? Kita kenal dengan Roh Kudus. Betul, Roh Kudus. Tetapi yang saya mau kasih tahu dengan tegas, dulu kita katakan Roh Kudus sepertinya masih belum connect, saudara-saudara. Tapi setelah kenal Bapa Yahweh, itu adalah Roh Yahweh sendiri, saudara-saudara. Itu adalah Bapa sendiri. Dia adalah Roh. Dan ketika dia kirim, ketika Yesus minta penolong yang lain, dia minta bahkan Bapa sendiri yang akan menyertai saudara dan saya dalam rupa Roh. Itulah sebabnya Yesus berkata begini, wanti-wanti dia ngomong kepada umat Tuhan pada waktu itu, kalau kamu berdosa kepadaku, kepada anak manusia, masih bisa diampuni. Tapi kalau saudara dan saya berdosa kepada Roh Kudus, waktu itu kita tahu, itu adalah Yahweh sendiri, saudara-saudara. Itu tidak akan bisa diampuni. Itu tertulis di dalam kitab suci, bukan statement saya. Dan yang luar biasa yang saya mau kasih tahu buat kita, di akhir zaman ini,
Saudara-saudara, dengan cara bagaimana Bapa melawat umatnya, Tuhan melawat umatnya, Dia sendiri, Bapa sendiri, saudara-saudara, melawat saudara dan saya dengan cara memperkenalkan pribadinya lebih pribadi lagi kepada saudara dan saya. Dia perkenalkan namanya, identitasnya. Genap, selesai. Perjanjian lama hanya melalui para nabi. Terus ya, intensitasnya, terus kualitasnya naik, saudara-saudara. Dan pada puncaknya Dia sendiri perkenalkan dirinya ketika Dia melawat saudara dan saya. Saudara harusnya bersyukur, jangan goyah, jangan bimbang, jangan ragu. Anugerah yang luar biasa buat saudara dan saya. Di akhir zaman ini kita bisa mengenal Dia lebih lagi. Kita bisa menerima nama Bapa kita yang sama ini. Kita cuma sekedar hafal doa Bapa kami, Bapa kami yang di sorga. Kita punya Bapa betul. Dikuduskanlah namamu. Siapa gerangan nama Bapa kita? Oh, sekarang sudah bukan rahasia lagi. Anugerah. Saudara dan saya, kita bisa kenal Bapa kita yang di sorga. Namanya adalah Bapa Yahweh, Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan hari-hari ini Dia sedang memperkenalkan dirinya kepada setiap kita. Yang bersuka cita katakan amin, saudara. Yuk kita bangkit berdiri. Mari, ketika masih ada kesempatan buat kita melepaskan damai buat Yerusalem. Saudara-saudara, lepaskan damai itu buat Yerusalem. Oh, karena itu adalah kota kudus Tuhan, di mana Dia akan memerintah sebagai raja di atas segala raja. Oh, dalam masa dalam kudus-Mu Yerusalem Bapa, supaya damai sejahtera-Mu ada di sana. Tugas kami untuk mendoakan kota itu, sebab kami percaya Engkau akan datang dan menjejakkan kaki-Mu di Yerusalem. Engkau akan menjemput kami, Engkau akan membawa kami pulang ke rumah-Mu. Persiapkan gereja-Mu Tuhan di tempat ini.
Persiapkan kami, sebab saatnya semakin dekat. Engkau membawa kami pulang ke rumah-Mu. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami menaklukkan segala pikiran kami kepada Hamasya, kepada Kristus, supaya firman-Mu dapat memerintah dalam hati kami. Firman-Mu mendapatkan tempat yang utama dalam hati kami. Pagi hari ini kami mau pulang tidak seperti kami datang, Tuhan. Kami mau diubahkan, kami mau bertumbuh. Kami mau pulang sebagai manusia yang dibaharui, untuk siap menyongsong kedatangan-Mu kedua kali. Kami mengucap syukur buat saat yang indah pagi hari ini, Tuhan. Berfirmanlah dan pakailah hamba-Mu yang tidak berguna ini, yang hanya melakukan apa yang hamba harus lakukan. Urapi bibir, mulut, lidah hamba-Mu. Urapi setiap telinga yang mendengarkannya, supaya tidak satupun benih firman Tuhan yang lalu dari hidup kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Yang percaya berkata amin. Shalom. Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Komplitnya gitu saudara ya. Shalom Aleichem artinya damai sejahtera bagi Anda. Amin. Lalu Anda harus membalas Aleichem, Shalom. Shalom. Ya. Kalau saudara sepupu kita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin Anda agak bingung saudara. Tapi kita mau belajar sesuatu yang bukan keibrani-ibranian, tapi ini memiliki arti yang sangat spesial. Amin. Jadi shalom bagi Anda sekalian. Selamat pagi. Selamat pagi. Anda bersukacita hari ini. Amin. Ini hari pertama saya mulai di tempat ini ya. Jadi mungkin beberapa belum kenal. Nama saya Pendeta Roy Rombot. Saya berasal dari GPDI. Saudara tua kata Pak Udi. Saudara tua dari GPDI ya. Kita sama-sama di ladang Tuhan saudara. Saya melayani di Jakarta di Hutan Kayu. GPDI Hutan Kayu, di hutan. Tapi sudah tidak ada kayunya, tinggal manusia-manusia. Jadi jika Anda mampir ke Jakarta, boleh mampir di tempat kami, GPDI Hutan Kayu di Gang Secan. Ya. Bangunan paling ujung, sebab itu gang buntu, jadi tidak ada bangunan lagi. Yang paling ujung itulah gereja kita. Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali boleh melayani di tempat ini. Dan saya merasa seperti di rumah sendiri. Biasanya kalau saya diundang, ada hal-hal yang harus saya tahan, tetapi di tempat ini tidak perlu saya tahan, sebab semuanya sudah sama. Haleluya. Saya mengucapkan selamat berbahagia kepada Anda, sebab Anda telah diperkenalkan kepada nama yang benar daripada Tuhan kita. Amin. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saudara, saya ingin meneguhkan Anda bahwa keputusan yang diambil oleh gembala sidang Anda adalah sebuah keputusan yang tepat. Haleluya. Sebab inilah saatnya nama Bapa itu dipulihkan, yaitu Yahweh. Sebab itu kita selalu berseru haleluya. Sudah tahu haleluya? Anda bertahun-tahun mendengar kata haleluya. Bahkan para guru-guru di sekolah Alkitab mengatakan bahwa ini bahasa sorga yang tidak akan pernah berhenti diserukan di sorga. Dan di Alkitab haleluya tidak diterjemahkan, sebab haleluya mengandung makna yang sangat-sangat luar biasa. Itu terjadi dari 3 kata penting. Haleluya terjadi dari halal atau halel, le dan yah. Jadi halal atau halel artinya layak atau terpuji. Kalau Anda membeli produk, ya mungkin di sini ada ya, ada tulisan halal, ya, artinya layak dikonsumsi, terpuji. Le artinya bagi atau to, dan yah itu adalah kata atau bentuk singkat dari nama Elohim, nama Tuhan kita Yahweh. Jadi ketika kita menyerukan haleluya, itu kita sedang berkata apa saudara? Terpujilah Yahweh. Amin. Jadi
puji Tuhan, saya mengucap syukur sebab semakin banyak anak-anak Tuhan yang mengenal nama Bapa yang kita sudah kenal hari ini. Puji Tuhan. Dan saudara, seperti Bapak Gembala tadi katakan bahwa hari-hari ini kita sedang mempersiapkan diri, kita menyongsong kedatangan Yeshua kedua kali. Dan waktunya begitu singkat. Jika tidak ada perubahan waktu, saudara. Jika tidak delay, ya. Jika tidak seperti Lion Air yang delay, maka Tuhan akan segera datang. Amin. Amin. Tanda-tandanya sudah begitu nyata, saudara. Tanda-tandanya sudah begitu jelas, saudara. Ada satu penyingkapan baru dari firman Tuhan. Anda ingat Yeshua pernah berkata, aku melihat iblis jatuh bagaikan apa? Kilat atau lightning dari langit. Ya. Dua kata yang penting. Kilat atau lightning dan langit. Dalam bahasa atau teks Aram, kata kilat atau lightning dipakai kata barak. Dan kata langit ini, ada dua jenis langit, yaitu Bama dan Shamayim. Shamayim itu langit tempat tahta Tuhan. Ada 3 tingkat langit. Paulus pernah berkata, aku naik ke langit ke tingkat ke-3. Langit pertama adalah langit di bawah atmosfer, ya. Jadi setinggi sampai tidak ada atmosfer, itulah batas langit, ya. Dan setelah itu adalah ruang hampa yang tidak tahu seberapa luasnya kita. Yang kata pemazmur, sejauh timur dari barat, sejauh barat dari timur engkau buang dosaku. Dan itu jarak yang tidak terhitung antara timur dan barat. Siapa yang pernah menghitung luasnya jagat raya ini? Itu langit tingkat kedua. Dan langit tingkat ketiga yaitu sorga atau Shamayim dalam bahasa Ibrani. Nah, iblis jatuh dari barat, bukan dari Bamah, dan bukan Shamayim. Jadi ada dua kata yang sangat familiar. Saya tidak mengatakan secara utuh, tapi dua kata ini sangat familiar, bukan? Barat dan Bamah. Barat dan Bamah. Dan itu adalah tanda yang sangat jelas, saudara. Nah, menjelang kedatangan Yeshua, maka kita harus mengadakan persiapan untuk menyambut kedatangannya. Amin. Tema tahun ini bagi gereja kami, saya menetapkan tema yaitu tahun persiapan. Artinya setiap pribadi harus siap menghadapi kedatangan Tuhan. Saya mau tanya kepada Anda, jika Tuhan datang besok, siapkah Anda? Amin. Beberapa masih belum mengangkat tangan. Saya berkata itu adalah sebuah ungkapan yang jujur. Artinya kita harus mempersiapkan diri. Amin. Bagaimana mempersiapkan diri? Maka mari kita melihat firman Tuhan. Saya mengajak kita membuka, saudara, dalam kitab Mazmur pasal yang ke-127. Hari ini saya akan berbicara 3 kali. Jam 7, jam 9, dan jam 11, ya. Dan sekarang sudah jam 8 lewat 2, berarti saya tidak terlalu lama berbicara. Dan fokus pembicaraan saya hari ini adalah tentang satu hal yang sama. Mari kita melihat bersama, tapi dari dimensi yang berbeda tentunya. Jika saya berkhotbah sama terus 3 kali, pasti nanti pelayan-pelayan Tuhan bilang, saya makan dulu karena Bapak Gembala, Bapak Pendeta khotbahnya sama. Suatu saat di gereja kami ada kedatangan tamu, saudara, hamba Tuhan. Lalu seorang pekerja tanya gini, Om, nanti ibadah kedua khotbahnya sama, Om? Oh iya sama. Ya, susah juga, saudara, kalau 3 kali ibadah siapkan 3 khotbah. Lalu dia bilang gini, oh kalau gitu saya nggak usah masuk ya, Om, karena khotbahnya sama. Kamu katanya. Nah, mari kita membuka, saudara, Mazmur 127. Kita membaca ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Mazmur 127. Ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Judulnya berkat Tuhan atau berkat Yahweh, pangkal selamat. Seperti peribahasa, rajin pangkal pandai. Lalu apa lagi, saudara? Hemat pangkal kaya. Hemat dengan pelit itu beda, saudara. Beda tipis, ya. Ada pangkal, ada apa, saudara? Ada pangkal, ada ujung, ya.
Kalau Anda mau dapat ujung, Anda harus punya pangkalnya gitu kira-kira. Ada hulu, ada hilir. Semua begitu kan saudara ya? Ada awal, ada akhir. Betul? Kalau Anda mau mendapatkan sesuatu yang baik, Anda harus tahu awalnya. Setuju saudara? Amin. Sebab itu Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Berkat Yahweh Pangkal Selamat. Ya. Bunyinya demikian ayat 1 dan 2, karena singkat saya bacakan sendiri. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Kasihan saudara, nyari roti aja susah payah saudara. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikan kepada yang dicintanya pada waktu tidur. Sebelum saya melanjutkan khotbah, ada hal yang saya harus koreksi saudara, yaitu ayat yang kedua, bagian terakhir. Dalam terjemahan LAI diterjemahkan, ya Anda perhatikan bagian yang kedua, ayat 2 bagian 2. Sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu istirahat, tidur. Ya. Jadi besok saudara Anda tidak perlu kerja. Mari kita tidur bersama. Sebab Tuhan memberkati Anda pada waktu tidur. Mari kita tidur saudara. Sebentar, Tuhan. Dalam terjemahan King James atau terjemahan bahasa Inggris tidak seperti itu. Bisa ditampilkan mungkin? Bunyinya demikian saudara. Dalam terjemahan King James ayat 2. For so he give his beloved sleep. Ada perbedaan kira-kira? For so he give his beloved apa? Sleep. Jauh berbeda saudara. Betul? For so he give his beloved sleep. Terjemahan LAI diterjemahkan sebab ia memberikan kepada yang dikasihnya pada waktu tidur. Ini ayat sungguh berbeda dengan teks asli, ya. King James lebih mendekati bahasa asli saudara, yang bunyinya sebab dia memberikan kepada yang dikasihinya tidur. Jadi Tuhan memberi Anda tidur, bukan Tuhan memberkati Anda pada waktu tidur. Amin. Sekali lagi saudara, Tuhan memberi Anda tidur, bukan Tuhan memberkati Anda pada waktu tidur. Memang benar saudara, pada waktu kita tidur, tubuh kita ini mengadakan recovery, ya, mengadakan proses-proses yang membuat kita ketika kita bangun itu kita segar. Sel tubuh kita diperbaharui, itu benar saudara, ya. Terjadi yang namanya detox mulai jam 9 itu saudara, jika saya tidak salah ingat, jam 9 atau jam 8 malam tubuh kita memulai yang namanya proses detox. Detox di ginjal, detox di liver, detox di organ-organ tubuh yang lain sampai sekitar jam 4 subuh. Jadi jika Anda tidur terlalu malam, maka proses detox itu akan terganggu, termasuk di daerah pencernaan. Sehingga orang jika tidur tidak pada waktunya, dia bangun tidak segar. Malam hari ini saya mau tanya, berapa dari Anda yang puas tidur? Puas tidur? Tidur pada waktunya, amin. Para dokter menyarankan minimal 8 jam kita harus tidur, dan itu tidak tergantikan. Artinya begini saudara, Anda tidak bisa berkata, tadi siang saya sudah tidur 5 jam, kalau gitu nanti malam saya hanya tidur 3 jam. Tidak bisa saudara, sebab proses itu hanya terjadi pada waktu malam. Di dalam tubuh kita ada jam biologis yang tidak bisa dirubah, yang proses malam itu tidak bisa dilakukan untuk siang. Jadi benar, di satu sisi Tuhan memberkati kita, ada berkat khusus waktu kita tidur, ya. Tubuh kita dibaharui, tubuh kita mengalami satu pembaruan sehingga Anda bangun segar dan Anda bisa bekerja dengan lebih baik, amin. Tapi bukan itu maksud firman Tuhan dalam Mazmur 127 ayat yang kedua bagian B. Maksudnya adalah Tuhan memberi Anda tidur. Nah saudara,
dalam dua ayat yang kita baca, sebenarnya secara hurufiah ayat-ayat ini sederhana sekali. Ya, dimulai dari ayat yang pertama, jikalau bukan Tuhan atau jikalau bukan Yahweh yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Artinya apa, saudara? Secara sederhana artinya, jika Anda mau membangun sesuatu, libatkanlah Tuhan. Amin. Anda mau berumah tangga, libatkanlah Tuhan. Ya, bagi para lajang, ya, yang mau menikah, ya, para lajang mana? Mau menikah? Mau menikah? Saya ketawa, saudara, beberapa hari yang lalu ada berita di Bandung. Mungkin beberapa mendengar. Para lajang demo kepada wali kota Bandung. Tolonglah kami, fasilitasilah kami, kaum tuna asmara. Rupanya ada istilah baru, tuna ada tuna rungu, tuna grahita, ada lagi sekarang istilah baru, tuna asmara, ya. Tuna mayones sudah kalah tuh, sekarang demo sudah minta pemerintah memfasilitasi mereka supaya mereka mendapatkan jodoh. Jadi yang masih lajang, ingat baik-baik, mau membangun rumah tangga, libatkan Tuhan. Amin. Jangan libatkan hantu. Ya. Kapan dia melibatkan hantu? Ya. Ke tukang ramal, tolong dong ramalin saya jodoh gak sih dengan si dia. Waktu saya SMA, saudara, sampai hari ini saya tidak lupa. Saya naksir seorang wanita. Wajar dong saya SMA, kalau sekarang nggak boleh. Lalu saya mau keluar dari sekolah lewat sebuah gang, memang sekolah itu lewat gang. Lalu ada sebuah restoran kecil di mana anak-anak teman-teman saya sering nongkrong gitu ya, nongkrong, main kartu, main apa. Lalu mereka rupanya lagi main ramal-meramal. Tiba-tiba saya tertarik, saya masuk, saudara. Itu kali pertama saya melakukan hal ini. Saya masuk, lalu saya bilang, tolong dong ramalin saya, apakah saya jodoh dengan seorang wanita yang saya taksir. Sudah tahu, lalu saya diramal dan saya lupa jawabannya apa. Setelah diramal saya pulang menggunakan motor. Zaman itu RX King itu kan rajanya motor katanya. Saya pulang konvoy sekitar 5 orang dengan RX King, dan kami melewati sebuah jalan yang cukup padat dan biasa anak SMA kebut-kebutan. Ya. Saya lupa, saya tidak perhatikan di depan saya ada sebuah pickup yang berhenti, ya, berhenti. Lalu namanya anak laki naik motornya kan ngengkang, kalau nggak ngengkang wanita itu. Dengkul saya nyangkut di bak, dan saya jatuh. Itu jalan yang ramai. Kalau bukan kemurahan Tuhan, saya sudah dilindas oleh kendaraan lain. Tapi hanya motor yang sempat nabrak badan saya. Ya. Saya jatuh, ya. Luka-luka tapi tidak ada yang patah. Tapi dengkul saya sangat sakit, dengkul sebelah kiri. Lalu saya dibawa pulang, periksa di ronsen, tidak ada yang retak. Tidak ada yang retak, apalagi patah tidak ada. Tapi sampai hari ini, saudara, dengkul sebelah kiri saya tidak sembuh. Saya berkali-kali minta mujizat Tuhan. Tuhan bilang, cukuplah kasih. Ini bagai seperti Yakub yang terpelecok. Tuhan bilang, kamu harus ingat seumur hidupmu bahwa itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Hari ini saya mau ingatkan, saudara, diramal itu adalah kekejian. Meramal juga kekejian, diramal juga kekejian. Jika ada yang pernah diramal, mari minta pengampunan kepada Tuhan. Sampai hari ini lutut saya tidak sembuh. Diperiksa tidak ada yang salah, tidak ada yang retak, tidak ada apa, tapi sakit. Jadi kalau saya injak kopling terlalu sering, mulai sakit. Saya berlutut, bersila terlalu lama, sakit. Ya. Ini berjalan pun kadang sakit. Tapi Tuhan bilang itu peringatan. Nah, saudaraku yang kekasih, Tuhan memberi Anda
tidur. Nah, jadi sampai di sini tadi saya mengatakan bahwa ayat ini secara sederhana hanya seperti itu. Lalu bagian yang kedua, sia-sialah orang ayat yang ke-1 bagian kedua. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ya, secara hurufiah, secara sederhana artinya biasa, saudara. Kalau kota itu tidak dikawal oleh Tuhan, kalau rumah Anda tidak dijaga Tuhan, sia-sia. Mau ada CCTV, mau ada apa lagi, saudara? Ada satpam, ada apa lagi, saudara? Ada anjing herder, ya. Tetap juga tidak bisa dijaga dengan baik kalau bukan Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang mungkin sulit tinggalkan rumah karena ada benda-benda berharga. Satu saat saya tanya kepada seorang jemaat, mana Papa? Jaga rumah, kenapa rumahnya dijaga? Ada emas berapa kilo di rumah kalian? Oh, nanti kalau tidak dijaga Om, orang masuk. Ambil apa? Ya ambil apa yang bisa diambil. Padahal di rumahnya sudah tidak ada yang berharga. Saudara, itu secara pintas. Lalu yang ketiga, yaitu Tuhan memberikan tidur. Tapi saya ingin kita melihat lebih dalam, bahwa dalam 2 ayat ini ada 3 kata penting. Jika Anda bawa pulpen, saudara, Anda bisa garis bawahi. Dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua ada 3 kata penting yang hari ini kita akan renungkan, yaitu rumah, kota, dan tidur. Ada saudara di Alkitab Anda? Rumah, kota, tidur. Sekali lagi, rumah, kota, tidur. 3 hal penting yang Tuhan sandikan dalam firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan itu luar biasa. Ada 3 lapis arti atau kedalaman arti dalam firman Tuhan. Lapis pertama yang arti dalam konteks hurufiah, seperti yang saya katakan tadi. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah kita membangunnya. Itu hurufiah, ya. Itu lapis pertama. Seperti Anda ke pinggir pantai, Anda melihat laut yang indah, betul? Ada kapal di situ, di ujung ada apa? Ada apa, saudara? Horizon. Apa sih horizon? Horizon itu sebuah garis, saudara, yang membatasi apa? Langit dan darat, ya, atau laut. Itu horizon namanya. Ini gedung disebut Hotel Horizon, ya. Jadi itu indah. Kalau Anda ke pantai, Anda lihat laut indah. Ada kapal, ada ombak yang menari-nari, ada orang surfing. Surfing? Surfing, ya, ya. Yang apa? Papan luncur itu, ya. Ada apa lagi? Ada burung-burung di atas. Itu laut indah. Tapi itu baru keindahan pertama. Lapis kedua itu yang disebut apa? Pesak. Ya. Lalu lapis kedua ini yang disebut remas atau rema. Ini adalah arti dibalik yang hurufiah. Nah, pagi hari ini saya ingin kita melihat arti yang dibalik hurufiah. Ada 3 kata yang penting: rumah, kota, tidur. Saya akan mulai dari bagian yang ketiga, yaitu tidur. Apa sih tidur, saudara? Tidur adalah saat yang paling kita nantikan ketika Anda pulang bekerja. Betul? Ada orang yang membuat kamarnya begitu nyaman, bukan hanya AC, ya. Saya pernah mendengar ada seorang pemain sepak bola membeli apa? Spray. Dan spray set, ya, berikut bed covernya dengan harga yang fantastik, 300 juta kalau digurus. Untuk apa, saudara? Dia mau tidur bagaikan tidur di surga. What money can buy, katanya. A bed but not a sleep. Ya. Tidur adalah saat yang paling kita nantikan setelah seharian kita lelah bekerja. Entah bekerja di kantor, entah bekerja di pabrik, entah bekerja di pekerjaan Tuhan. Ya, pendeta juga capek juga, saudara. Seperti saya 3 kali khotbah, saya pulang mau tidur. Ya begitu, Pak Kepala, ya. Tidur adalah saat terakhir dalam hidup kita. Kita bisa tidur tiap hari, tapi ada satu tidur yang kita dambakan selalu. Apa itu, saudara?
rest in peace. Mendengar rest in peace sepertinya mengerikan. Oh, Pak Pendeta, biasanya itu hanya ada di kuburan. Hari ini saya mau bicara kepada Anda sebelum Anda tidak bisa mendengar saya bicara. Setuju? Buat apa saya bicara kalau Anda sudah tergeletak